makhluk hidup bisa berubah dari waktu ke waktu? Mengapa ada jerapah yang memiliki leher yang panjang padahal leluhur mereka memiliki leher yang pendek? Salah satu teori yang mencoba menjawab pertanyaan ini adalah teori yang ditemukan oleh James Baptist Lamarck. Namun, seberapa akurat sih teori ini? Apakah masih relevan dalam ilmu biologi modern? Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam bagaimana teori Lamarck ditemukan, bagaimana teori ini dikategorikan, serta metode apa yang digunakan dalam proses penemuan teori ini. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang ilmuwan dan ahli biologi asal Prancis yang hidup pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ia dikenal sebagai salah satu yang pertama kali mengajukan teori tentang bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan atau revolusi dari generasi ke generasi. Menurut Lamarck, evolusi terjadi melalui dua prinsip utama. Yang pertama ada hukum penggunaan dan tidak penggunaan, yaitu Lamarck berpendapat bahwa organ yang sering digunakan akan berkembang dan menjadi lebih kuat, sedangkan organ yang jarang digunakan akan menyusut atau menghilang. Contohnya, ia percaya bahwa jerapah pada awalnya memiliki leher yang lebih pendek, tetapi karena mereka terus-menerus meregangkan lehernya untuk mencapai daun di tempat yang lebih tinggi, leher mereka pun menjadi lebih panjang. Yang kedua ada hukum pewarisan sifat yang diperoleh, yaitu Lamarck juga mengusulkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu individu selama hidupnya dapat diwariskan kepada keturunannya. Dengan kata lain, jika seekor jerapah meregangkan lehernya untuk mendapatkan makanan, maka anak-anaknya akan lahir dengan leher yang sedikit lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Pada masanya, teori ini dianggap sebagai penjelasan yang logis tentang bagaimana makhluk hidup dapat berubah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Namun, apakah teori ini benar? Apa hakikat dari teori Lamarck? Ontologi membahas tentang keberadaan dan realitas suatu ilmu dalam konteks teori Lamarck. Ontologi, teori ini berkaitan dengan pemahaman bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mewariskan perubahan tersebut ke generasi berikutnya. Hakikat dari teori ini adalah bahwa evolusi terjadi karena perubahan pada individu selama hidupnya, bukan karena seleksi alam seperti yang kemudian dijelaskan dalam teori evolusi oleh Darwin. Bagaimana teori ini ditemukan dan dikembangkan? Epistemologi berkaitan dengan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Lamarck mengembangkan teorinya berdasarkan pengamatan terhadap makhluk hidup di berbagai lingkungan. Ia melihat pola-pola perubahan yang tampak jelas seperti perbedaan pada organ tubuh organisme dari suatu generasi ke generasi lainnya. Namun, metode pengumpulan data yang ia gunakan masih bersifat observasional tanpa adanya eksperimen ilmiah yang dapat membuktikan hipotesisnya secara konkret. Apa manfaat teori ini bagi ilmu pengetahuan? Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat suatu ilmu. Meskipun teori Lamarck pada akhirnya terbukti tidak sesuai dengan prinsip genetika modern, kontribusinya tetap sangat penting dalam sejarah ilmu biologi. Teori ini membuka jalan bagi pemikiran evolusi dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bahkan teori Darwin tentang seleksi alam pun banyak terinspirasi oleh gagasan yang pertama kali ditemukan oleh Lamarck. Apakah teori Lamarck termasuk sains, pseudosains, atau agama? Saat teori ini pertama kali diajukan, teori Lamarck dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena berusaha menjelaskan evolusi dengan cara yang logis, berdasarkan pengamatan terhadap alam. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama setelah menemukan genetika oleh Gregor Mendel, teori ini terbukti tidak akurat. Sains tidak sepenuhnya, karena teori Lamarck tidak memiliki dasar genetika yang kuat dan tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen ilmiah. Agama tidak. Teori Lamarck tidak didasarkan oleh kepercayaan atau dogma agama, melainkan pada observasi dan pemikiran nasional di masanya. Pseudosains, ya, karena teori ini didasarkan pada kesimpulan yang tidak memiliki bukti empiris yang kuat. Tidak ada mekanisme biologis yang memungkinkan sifat yang diperoleh selama hidup individu dapat diwariskan ke keturunannya. Kesimpulannya, teori ini tergolong pseudosains karena tidak sesuai dengan prinsip genetika yang telah dibuktikan dalam ilmu biologi modern. Metode induktif. Lamarck mengembangkan teorinya berdasarkan pengamatan terhadap makhluk hidup dan perubahan fisik mereka dalam berbagai lingkungan. Ia melihat pola-pola tertentu dan menyusun teori berdasarkan pengamatan tersebut. Tidak sepenuhnya ilmiah, teori Lamarck tidak diuji eksperimen atau bukti genetika yang kuat. Meskipun didasarkan pada pengamatan, teori ini tidak memenuhi standar metode ilmiah modern.
yang mengharuskan adanya eksperimen yang dapat diuji ulang oleh ilmuwan lain. Kesimpulannya, metode yang digunakan oleh Lamarck lebih bersifat induktif, tetapi karena kurangnya bukti eksperimental, teori ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ilmu yang benar-benar ilmiah. Meskipun teori Lamarck tidak terbukti benar, ia tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran ilmiah. Tanpa teori ini, mungkin kita tidak dapat memiliki pemahaman tentang evolusi seperti yang kita kenal sekarang ya. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang, dan teori yang dahulu dianggap benar bisa saja terbantah oleh bukti-bukti baru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berpikir kritis dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.